Pernah dengar flu babi Afrika? Penyakit ini memicu kekhawatiran banyak orang karena dianggap bisa membahayakan kesehatan. Lantas, bagaimana kebenaran informasi ini? Flu babi Afrika tidaklah sama dengan flu babi. Flu babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) adalah virus yang menyerang hewan babi, baik babi hutan yang liar maupun babi lokal di peternakan. Flu ini berasal dari virus famili Asfarviridae. Sementara itu, flu babi merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan, termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Apakah flu babi Afrika berbahaya? Kamu nggak perlu khawatir berlebihan, ya. Sebenarnya, flu babi Afrika tidak berbahaya untuk manusia. Virus penyebab penyakit ini hanya menyerang babi. Mengonsumsi daging babi yang terserang virus ini juga tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Berdasarkan tingkat keparahan gejalanya, flu babi Afrika dibagi menjadi dua jenis, yaitu akut. Babi akan mengalami kehilangan nafsu makan, demam, lemah, lesu, serta mengalami perdarahan di dalam kulit telinga, perut, dan kaki. Selain itu, hewan berkaki empat ini juga dapat mengalami diare, muntah, keguguran, dan kematian dalam waktu kurang dari 20 hari. Subakut dan kronis. Pada jenis flu babi ini, gejala yang muncul pada babi lebih ringan, dan risiko kematiannya juga lebih rendah, yaitu sekitar 30–70%. Bisakah flu babi Afrika dimusnahkan? Saat ini, masih belum ada vaksin yang bisa menangkal virus flu babi Afrika. Satu-satunya cara untuk menurunkan risiko babi ternak tertular virus ini adalah dengan biosecurity atau keamanan biologi, yaitu dijauhkan dari sumber virus. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pakan ternak, lingkungan, dan segala peralatan yang digunakan untuk memelihara babi tidak terkontaminasi oleh virus ini. Meskipun mengonsumsi daging babi yang telah terpapar virus flu babi Afrika tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, daging babi bisa saja mengandung bakteri, parasit, atau virus lainnya. Oleh karena itu, olah daging hingga matang sebelum mengonsumsinya. Jika Anda mengonsumsi daging babi setengah matang, Anda berisiko tinggi terinfeksi cacing gelang yang menyebabkan trikinosis, atau cacing pita yang menyebabkan taeniasis dan sisticercosis. African Swine Fever (ASF) adalah penyakit viral pada babi yang sangat menular, menimbulkan berbagai perdarahan pada organ internal dan disertai angka kematian yang sangat tinggi. Penyebab ASF disebabkan oleh virus DNA dengan untai ganda dari genus Asfivirus dan famili Asfarviridae. ASF virus sangat tahan terhadap pengaruh lingkungan, dan stabil pada pH 4–13, serta dapat tahan hidup dalam darah 4 derajat Celcius selama 18 bulan, dalam daging dingin selama 15 minggu, dalam daging beku selama beberapa tahun, dalam ham selama 6 bulan dan di dalam kandang babi selama 1 bulan. Hewan peka. Babi peliharaan, domestik, adalah hewan yang paling peka terhadap penyakit ASF. Manifestasi penyakit secara klinis hanya terlihat pada babi domestik, sedangkan pada babi hutan. Penyebaran penyakit. ASF pertama kali diidentifikasi pada tahun 1921 di Kenya, Afrika Timur. Pada tahun 1957 menyebar ke Portugal dan berbagai negara di Eropa. Di Asia, virus ASF ditemukan pada babi liar di Iran pada tahun 2010, kemudian di tahun 2018 Tiongkok melaporkan wabah demam babi Afrika di Provinsi Liaoning. Pada bulan Februari tahun 2019, Vietnam mengonfirmasi kasus demam babi Afrika. Hal ini menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang terinfeksi penyakit ini. Secara berturut-turut ASF juga ditemukan di Kamboja, Laos, Filipina, Myanmar dan Timor Leste. Hingga bulan Desember tahun 2019, 7 negara di Asia Tenggara telah melaporkan kasus ASF termasuk Indonesia. Di Indonesia kejadian ASF diumumkan secara resmi melalui keputusan Menteri Pertanian Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penularan, darah, cairan tubuh dan jaringan babi-babi yang terinfeksi merupakan sumber penularan karena mengandung virus dalam konsentrasi tinggi. Oleh karena itu penularan dapat terjadi secara kontak langsung dengan babi yang sakit. Penularan juga dapat terjadi melalui peralatan, pakan dan minuman yang tercemar virus.
Selain itu penularan juga dapat terjadi melalui gigitan caplak yang bertindak sebagai vektor biologis virus ASF yaitu caplak lunak dari genus Ornithodoros, seperti Oeraticus dan Omoubata. Babi yang telah sembuh dari infeksi sebenarnya masih tetap terinfeksi walaupun tidak menampakkan gejala klinis atau berstatus terinfeksi secara persisten dan berperan sebagai pembawa virus. Infeksi yang berkelanjutan ini dapat berlangsung lama bahkan virus masih dapat terisolasi dari beberapa jaringan sampai lebih 1 tahun setelah infeksi awal. Gejala klinis. Masa inkubasi antara 3-15 hari dan penyakit dapat terjadi dalam bentuk perakut, akut, subakut dan kronis. Gejala penyakit ASF ada beberapa gejala yang dapat terlihat secara jelas pada babi yang terinfeksi seperti berikut. Demam tinggi, lesu, tidak mau makan, kulit kemerahan pada daun telinga dan bagian tubuh lainnya. Muntah kuning dampai dengan berdarah. Semua tanda di atas juga diikuti dengan kematian babi dalam jumlah banyak. Pencegahan. Sampai saat ini, belum ada pengobatan dan juga vaksin untuk mencegah penyakit ASF pada babi. Namun, virus ini sangat mematikan pada babi jika tidak dicegah. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang disarankan adalah menjalankan biosecurity yang baik di peternakan, agar babi yang lain tidak tertular, yaitu seperti berikut. 1. Menjaga kesehatan babi dengan memberikan pakan yang baik. Jangan berikan pakan babi dengan sisa makanan restoran atau hotel. Jika menggunakan makanan dari sisa-sisa makanan restoran atau hotel, maka makanan tersebut harus dimasak mendidih terlebih dahulu sekurang-kurangnya 1 jam agar bebas dari virus ASF. 2. Menjaga kebersihan kandang. 3. Memisahkan babi yang sakit dari babi-babi yang sehat. 4. Tidak mengizinkan orang lain yang telah berkunjung ke kandang babi lain untuk masuk peternakan babi kita. 5. Mencelupkan alas kaki atau sepatu kandang dalam desinfektan sebelum memasuki kandang babi. 6. Senantiasa mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke dalam kandang babi dan setelah keluar dari kandang babi. 7. Jika menemukan babi yang sakit, segera hubungi petugas dari dinas yang membidangi kesehatan hewan atau dokter hewan atau paramedis di wilayah terdekat.